Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Renungan hari ini berjudul Mengoreksi dengan Kasih, ditulis oleh Seri dan Fauzi. Sahabat ODB, dalam kisah The Wise Woman, wanita bijaksana, George MacDonald bercerita tentang dua gadis egois yang membuat sengsara semua orang, termasuk diri mereka sendiri. Akhirnya seorang wanita bijaksana hadir dan memberikan serangkaian ujian yang akan menolong mereka untuk kembali menjadi indah. Setelah kedua gadis itu gagal melewati setiap ujian, mereka pun merasa malu dan terkucil. Salah seorang dari mereka, Rosamund, akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Bisakah engkau membantuku, pintanya kepada si wanita bijaksana. Tentu saja, karena kamu memintanya, jawab si wanita itu. Kemudian dengan pertolongan ilahi yang dilambangkan oleh si wanita bijaksana, Rosamund mulai berubah. Ia kemudian meminta ampun atas segala masalah yang telah ditimbulkannya. Jika aku belum mengampunimu, kata wanita bijaksana itu, aku tidak akan repot-repot menghukummu. Sahabat ODB, ada kalanya Allah harus mendisiplinkan kita, dan penting bagi kita untuk memahami alasannya. Koreksi yang diberikan Allah tidak didorong niat untuk membalas, melainkan oleh kasih-Nya sebagai Bapa yang mempedulikan kebaikan kita. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Allah juga rindu agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya dengan menikmati kelimpahan dari buah kebenaran yang memberikan damai. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Keegoisan menimbulkan kesengsaraan, tetapi kekudusan menjadikan kita utuh, bersukacita, dan indah seperti Dia. Rosamund sempat bertanya bagaimana si wanita bijaksana dapat mengasihi gadis egois seperti dirinya. Sambil membungkuk dan mengecup Rosamund, wanita itu menjawab, aku bisa melihat apa jadinya kamu nanti. Koreksi dari Allah juga diberikan dengan kasih dan kerinduan untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang dikehendakinya. Sahabat ODB, bagaimana Anda memahami disiplin Allah atas diri Anda di masa lalu? Lalu koreksi apa yang baru-baru ini diberikannya dengan tujuan untuk menjadikan Anda semakin indah? Mari kita berdoa.
Allah Bapakku, terima kasih untuk koreksi yang kau berikan. Meski menyakitkan, aku tahu engkau melakukannya demi kebaikanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terluka, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang menulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat akan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak